Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat sore dari stasiun Purwokerto. Di video kali ini merupakan video lanjutan dari perjalanan Mas Bin naik kereta api Baturaden sebelumnya dari Bandung ke Purwokerto. Nah, setibanya di stasiun Purwokerto, Mas Bin akan melanjutkan lagi pulang ke Surabaya, tapi nggak lewat Surabaya, nggak langsung ke Surabaya ya maksudnya, tapi mampir dulu ke Malang. Mas Bin akan naik kereta api Kertanegara. Salah satu kereta yang rutenya diperpanjang. Sebenarnya ini sama aja kayak kereta api Malioboro Express, tapi yang diperpanjang sampai ke Purwokerto dan menjadi sebuah kereta baru, yaitu kereta api Kertanegara. Nah, kali ini Mas Bin akan mencoba naik kereta api Kertanegara di layanan kelas ekonominya. Seperti apa perjalanan Mas Bin naik kereta api Kertanegara dari Purwokerto menuju Malang? Simak terus videonya ya. Ya, oke teman-teman, saya tadi sudah melakukan proses pemeriksaan ya, dan saat ini kereta api Kertanegara rangkaiannya sudah tersedia di jalur 4. Nah, kereta api Kertanegara ini ada dua layanan ya, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutifnya ada di depan sebelah sana. Nah, pada perjalanan kali ini jumlah kereta eksekutifnya itu ada 6. Dari formasi biasanya itu ada 4 kereta ekonomi dan 4 kereta eksekutif. Cuman kereta eksekutifnya karena mungkin lagi ada perawatan, sehingga pada perjalanan kali ini eksekutifnya tinggal 2 saja dan ada 6 kereta ekonomi. Nah, perjalanan kali ini nanti saya akan duduk di kereta ekonomi 6 paling belakang. Saat ini saya belum diperkenankan masuk ke dalam kereta karena memang juga sepertinya di keretanya ini yang baru saja tiba tadi dari Malang pada pukul 17:17 itu sedang dibersihkan dulu untuk dipersiapkan melanjutkan perjalanan kembali dari Purwokerto ke Malang. Jadi untuk sistem operasi kereta api Kertanegara ini tektok ya teman-teman. Jadi setibanya di Purwokerto dibersihkan sebentar, diisi airnya, selepas itu diberangkatkan kembali menuju Malang. Nah, selain ada ruang tunggu utama di sekitar bukan sepanjang peron jalur 1, di stasiun Purwokerto ini ada ruang tunggu yang baru ya, yaitu ruang tunggu yang berada di sisi utara. Untuk ruang tunggunya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini memang sekarang berhubung lagi ada pembangunan, jadinya ya suasananya rada gimana gitu ya. Ya, kita bersabar aja. Ya, ini pas kebetulan saya lagi di stasiun Purwokerto dan lagi ada pembangunan. Mungkin nanti suatu saat kalau saya main kesini lagi bakal lebih ciamik lagi. Tapi mantap lah. Oh iya, berhubung ini masih dalam momen lebaran, Mas Bin ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Meskipun perjalanan ini sudah lama dilakukan, semoga kalian tetap bisa menikmati video review kali ini ya. Pada perjalanan kali ini, Mas Bin duduk di kereta ekonomi 6 atau kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini. Kurang lebih seperti inilah penampakan kereta ekonomi 6 dengan nomor seri K301640 depo kereta Malang. Ya, jadi kereta ekonomi 6 di kereta api Kertanegara ini kapasitasnya adalah 80 seat dengan model 2 kiri 2 kanan, separuh menghadap arah laju kereta dan separuh lagi membelakangi arah kereta. Nah, pada perjalanan kali ini saya duduk di nomor seat mana tadi? Nomor seat 18A dan kebetulan saya dapat arah mundur, teman-teman. Nah, kita review dulu ya. Jadi
Untuk bagasinya, rak bagasinya ini bisa dibilang lumayan luas ya. Jadi untuk tas segede itu koper pun mungkin masih bisa masuk ya. Nah, cuman yang nggak enaknya lagi kalau pada saat teman-teman duduk di seat pojokan. Jadi paling tidak batasnya nomor 18 itu masih dapat space bagasi yang lumayan. Tapi kalau udah nomor 19, 20, 21 itu udah ya menurut saya nggak banget sih. Nah, untuk kursinya coba saya review dulu ya. Jadi untuk kursinya ini merupakan kursi bawaan pabrik keluaran tahun 2016 dari PT Inka. Dan ini nggak enaknya itu ada besinya teman-teman. Beda dengan ekonomi 4 tadi, pada saat saya iseng-iseng duduk di situ dan mengukur legroomnya, ini betisnya nggak ada dan kaki ini masih bisa leluasa untuk selonjoran kayak begitu. Nah, seperti pada perjalanan kereta api Ambarawa Express sebelumnya, di kereta modifikasi ya, bukan modifikasi, kursi yang dimodifikasi seperti premium itu, kalau kursi bawaannya ada cup holdernya ya teman-teman ya. Sedangkan kalau untuk kereta yang ekonomi 2016 dengan kursi yang diganti seperti kereta ekonomi premium 2017-2018 seperti di kereta api Wijaya Kusuma dan Jayakarta, itu ini nggak ada teman-teman, begitu. Jadi bedanya di situ ya. Nah, kemudian fasilitas berikutnya di sini ada meja kecil, kemudian colokan 2 buah. Di samping kiri atau kanan ini ada tombol reclining. Jadi kalau misalkan kita tarik, ini sandarannya bisa kita atur ya. Nah, sebelumnya ini tuh yang recliningnya yang ini sebenarnya kalau secara keluaran asli pabrikan itu tidak ada teman-teman. Jadi ini merupakan fitur tambahan yang sebenarnya ini kursinya tuh tegak banget tapi dimodifikasi dengan penambahan reclining. Ya sebenarnya sih menurut saya masih kurang nyaman ya. Kenapa nggak sekalian diganti kursinya sih kalau itu, jadi kayak nanggung banget gitu menurut saya. Nah, fasilitas berikutnya ini ada kantong, kemudian ada kresek untuk meletakkan sampah, kemudian ada gantungan, dan ya kurang lebih seperti inilah fasilitas yang terlihat di layar kaca kalian. Dan satu lagi, kalau misalkan di kereta ekonomi premium 2017, kalau misalkan teman-teman pernah naik kereta api Jayakarta ataupun Wijaya Kusuma, di atap di langit-langit sini, ini tuh ada lampu bacanya teman-teman. Sedangkan kalau angkatan 2016 dan premium stainless steel itu tidak menyediakan fitur ini. Jadi kurang lebih seperti inilah review kereta ekonomi New Image ekonomi 6 di kereta api Kertanegara pada perjalanan sore ini. Ya oke teman-teman, untuk toilet di kereta ekonomi 6 ini ada di 2 sisi ya, yaitu di sebelah sini dan ada di sebelah sana. Nah sekarang coba kita review yang ada di sebelah sini ya. Oke, kita kunci dulu. Nah, kurang lebih seperti inilah penampakan kamar kecil yang ada di kereta ekonomi 6 kereta api Kertanegara di perjalanan sore kali ini. Jadi yang pertama ada sabun, kemudian ada wastafel. Aduh, sabunnya bocor cuy. Ada wastafel, airnya jalan, kemudian ini ada penyemprot, airnya jalan juga, kemudian ini klosetnya kloset jongkok, kemudian ada pegangan tangan ya, kemudian ada tisu, ada tempat sampah, jendelanya bisa dibuka dan tidak ada cantolan cuy. Ya bener, gak ada cantolan. Oke deh. Nah untuk dimensinya dibilang sempit-sempit banget juga enggak, luas-luas banget ya enggak banget juga sih. Tapi seenggaknya masih ada space untuk kita misalkan untuk ya pasang copot baju gitulah ya, untuk keperluan buang hajat seperti itu. Mantap ya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam kereta ekonomi 4 dengan nomor seri K301630 ya kalau nggak salah ya, tapi saya lupa ya, 1630 di kereta Malang sebagai kereta ekonomi 6 pada perjalanan kereta api Kertanegara sore ini dari Purwokerto ke Malang. Oh ya, sebenarnya kereta api Kertanegara ini secara susunan formasinya itu terdiri dari 4 kereta ekonomi dengan model New Image atau ekonomi tahun 2016, kemudian 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit, dan juga 4
4 kereta kelas eksekutif New Image juga. Jadi sama-sama angkatan 2016 ya, baik eksekutif ataupun ekonominya. Tapi pada perjalanan kali ini jumlah ekonominya tuh lebih banyak teman-teman, yaitu ada 6 kereta ekonomi dan 2 kereta eksekutif. Nah, untuk kali ini memang saya dengar informasinya itu bahwa untuk kereta eksekutifnya ini lagi masa perawatan, jadi mungkin karena ketersediaan kereta eksekutif New Image di Depo Malang itu mungkin terbatas, akhirnya lebih dibanyakin dulu ekonominya. Nanti kalau udah normal baru dikembalikan lagi ya ke susunan formasi awal. Nah, untuk kereta ekonomi 2016 ini sebelumnya saya sudah pernah naik di kereta api Ambarawa Express dari Semarang ke Surabaya. Teman-teman bisa lihat reviewnya ya. Dan ya, ini saya agak apes ya hari ini, udah pertama duduk mundur, kemudian kursinya juga kursi bawaan pabrik tapi yang dimodifikasi dengan penambahan reclining seat. Sebenarnya recliningnya masih lumayan sih menurut saya, masih bisa lebih disenderin dikit lah, tapi ya yang bikin gak enaknya itu kepentok sama besinya teman-teman. Ya sebenarnya sih masih dibilang nyaman juga nggak nyaman. Kalau dibilang nyaman kok ya masih belum memenuhi standar kenyamanan menurut saya pribadi ya, karena saya melihat tadi di ekonomi 4 itu ada kursinya itu dia diganti dengan kursi seperti ekonomi premium tahun 2017 atau 2018 stainless steel, seperti teman-teman kalau misalkan pernah naik Jayakarta Premium, Wijaya Kusuma ataupun kereta stainless steel ya, seperti Fajar Utama Jogja, Senja Jogja, kemudian Fajar Solo, Mataram dan lain-lain seperti itu. Tapi ya it's okay lah, ini juga perjalanan malam, mungkin nanti saya juga nggak banyak-banyak rekam karena juga memang apa yang bisa direkam ya. Jadi mungkin lebih condong untuk review keretanya itu bagaimana ya, review keretanya bagaimana, serta impressionnya aja sih, karena ini pertama kali saya naik kereta api Kertanegara. Dan ya saya masih belum bisa berkomentar apa-apa tentang perjalanan kereta api Kertanegara ini. Cuman karena sarana yang sudah pernah saya naikin ini pernah naik di kereta api Ambarawa Express, jadinya ya mungkin sedikit bisa berkomentar. Ya perjalanan kurang lebih selama hampir 9 jam dari Purwokerto ke Malang. Untuk harga tiketnya untuk kereta api Kertanegara ini rata-rata harganya di sekitaran 200 sampai hampir 300 untuk kelas ekonomi. Kemudian untuk kelas eksekutifnya itu rata-rata di harga 300 sampai hampir 400. Nanti saya tampilkan ya screenshotannya. Cuman pada perjalanan kali ini saya mendapatkan harga promo. Pada saat kemarin ada promo perayaan Imlek ya. Saya mendapatkan harga Rp100.000. Jadi lumayan ngirit banget kan. 100.000 bisa ngetrip sejauh dari Purwokerto sampai ke Malang dengan sarana yang ya menurut saya lumayan nyaman sih, walaupun kursinya tidak begitu nyaman sih. Jadi ya masih saling melengkapi lah ya, seperti itu. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjutkan dulu perjalanan Mas Bin kali ini dari stasiun Purwokerto menuju stasiun Malang dengan kereta api Kertanegara. Walaupun desain interior kereta makan kali ini terbilang lawas, namun fasilitas yang diberikan pun terbilang cukup lengkap. Salah satunya fasilitas musola di dalam kereta, meskipun satu ruangan musola ini hanya bisa memuat 2 orang saja. Namun menurut saya ini sudah lebih dari cukup sih. Oh ya, untuk kereta makan biasanya berada di tengah rangkaian dan juga sebagai pembatas antar kelas ya. Untuk perjalanan kali ini, kereta makan terletak di antara ekonomi 1 dan eksekutif 2.
Nah, untuk lokomotif dinasnya di perjalanan kali ini adalah CC 206-1317 depo induk SDT atau Sidotopo. Ya sebenarnya saya pengen ke sana sih, tapi ini nggak boleh ya teman-teman ya, karena zonanya penumpang itu hanya batasnya sampai peron ini dan lokonya ada di sebelah sana, jadi saya nggak bisa untuk ke sana. Jadi nge-shootnya cukup dari sini aja ya, dan kita sudah tahu lokomotifnya adalah CC 206-1317. Wah, di sana ada kereta. Coba kita samperin yuk. Tepat pada waktunya pada pukul 18:20 kereta api Kertanegara diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali sampai Malang. Mancarli. Teman-teman, tepat pada pukul 18:20 kereta api Kertanegara diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Ya, semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali. Mancarli. Yap, seperti inilah performa ekonomi New Image keluaran PT Inka tahun 2016. Ya, bisa kalian dengar sendiri kan, dan bisa simpulkan sendiri kan performanya kayak apa. Ya, oke teman-teman, pada pukul 18:45 kereta api Kertanegara tiba di pemberhentian pertamanya, yaitu Stasiun Kroya. Ya, jadi stasiun ini merupakan stasiun percabangan dan merupakan pertemuan jalur, satu jalur dari Purwokerto dan satu jalur dari Bandung. Ya, kayaknya yang naik pun juga nggak banyak sih malah. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Tadi kereta api Kertanegara sudah melewati terowongan hijau ya, selepas diberangkatkan tadi dari Kroya, melewati terowongan hijau, kemudian melintas langsung stasiun Grogol, dan memang tidak berhenti di stasiun Grogol yang tadi saya lihat di papan informasi transitannya itu. Nah, untuk performa di ekonomi 6 ini ya, suasana kabinnya itu benar-benar keblodak banget teman-teman ya. Berbeda pada saat saya naik kereta api Ambarawa Express kemarin itu, ya meskipun gantung tapi nggak sampai gemblodak banget gitu. Ini gemblodaknya tuh parah banget. Dan tadi saya ngitung kecepatannya, saya sempat screen record kecepatan operasional di kereta api Kertanegara ini sepanjang dari Purwokerto hingga detik ini itu rata-rata berada di kecepatan 100 km/jam. Ya memang sih dari sisi trendmark bahwa kereta api Kertanegara ini trendmarknya F ya, yang artinya bisa dipacu 120 km/jam. Ya tapi di kecepatan 100 km/jam ini aja udah gemblodaknya minta ampun ya. Ya gitu deh. Terus juga tadi selepas berangkat saya pun juga sempat memesan cappuccino ya, 11 cappuccino dan 1 buah aqua air mineral ya. Itu harganya ini 13.000, aquanya mineralnya itu 8.000, dan pemesanannya saya lakukan melalui aplikasi KAI Akses dengan memanfaatkan menu Railfood. Dan selepas pemilihan menu pada saat metode pembayaran saya memilih
metode QRIS, kemudian membayarnya dengan GoPay. Aduh, komplotan. Ya, semoga saya bisa tertidur ya, dari mulai dari Solo sampai Malang, karena memang ini perjalanannya saya etape ya teman-teman. Nanti dari Bandung ke Purwokerto naik Baturaden, kemudian dari Purwokerto ke Malang naik Kertanegara, dan nanti dari Malang ke Surabaya saya akan berlanjut kereta lagi, dan ya semoga nggak teler nanti sampai Malang. Oke, kita ngopi channel dulu kayak Mas Dim. Ya oke teman-teman, perjalanan kereta api Kertanegara saat ini telah tiba di pemberhentian keduanya, yaitu stasiun Kebumen. Jadi tadi selepas Kroya itu langsung bablas ke Kebumen, jadi lebih cepat ya. Yang naik pun masih ada beberapa orang aja, sekitar 2 sampai 3 orang, dan yang turun pun juga ada. Ya oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nadanya syahdu. Oke teman-teman, pada pukul 19:50 kereta api Kertanegara saat ini telah tiba di stasiun Kutoarjo yang merupakan batas paling timur dari daerah operasi 5 Purwokerto. Dan di sini kereta api Kertanegara kayaknya berhenti agak lama untuk melakukan pengisian air kereta. Dan ya saya lihat penumpang yang naik pun kayaknya bahkan nggak ada deh, atau mungkin udah pada naik duluan. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pada pukul 20:42 atau terlambat 2 menit dari jadwal kayaknya ya, kereta api Kertanegara yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Yogyakarta Tugu. Dan ya seperti biasa Jogja itu yang naik banyak banget. Secara jadwal kereta api Kertanegara akan diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul 20:45. Kita lanjutkan lagi perjalanannya, yuk. Tuh kan kelihatan ya, penumpang yang naik dari Jogja itu banyak banget. Tuh kan, banyak banget. Ya memang pangsa pasar Jogja itu mantep bener, meskipun weekday itu tetap banyak yang naik. Padahal ini hari Senin loh. Ya untungnya sih nggak penuh-penuh amat ya. Mantep lah.
teman-teman, pada pukul 21 lewat 40 menit kereta api Kertanegara tiba di stasiun Solo Balapan, dan kayaknya berhentinya nggak lama dan langsung berangkat deh. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Ada speakernya kenceng banget. Lanjut. Pada pukul 21 lewat 43 menit kereta api Kertanegara yang saya naiki meninggalkan stasiun Solo Balapan. Oh iya teman-teman, di kota Surakarta ini ada 3 stasiun utama yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh, yaitu stasiun Solo Balapan ini, yang kedua stasiun Purwosari, dan yang ketiga adalah stasiun Solo Jepres. Untuk stasiun Solo Balapan ini melayani aktivitas transit kereta api jarak jauh kelas campuran hingga eksekutif lintas selatan. Kemudian ada stasiun Purwosari untuk melayani perjalanan kereta kelas ekonomi dan campuran kereta api jarak jauh lintas selatan juga. Dan juga ada stasiun Solo Jepres yang melayani aktivitas transit kereta jarak jauh baik kelas eksekutif, campuran hingga ekonomi, lintas peralihan dari jalur selatan menuju ke jalur utara. Oke teman-teman, pada pukul 22 lewat 50 menit perjalanan kereta api Kertanegara yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Madiun. Kalau dari Purwokerto ke Malang, ya bisa dibilang ini adalah setengah perjalanan ya. Yang naik pun juga nggak begitu, yang turun juga, ya yang turun lumayan sih. Dan ya perjalanan masih kurang lebih sekitar 5-6 jaman lagi sambil ngitung. Ya, suasana di stasiun Madiun sekarang ini lagi hujan gerimis ya, dan ya semoga semoga cepet sampai aja deh, karena juga udah cukup lelah juga kan, estafet dari Batu Raden kemudian ke Kertanegara dan nanti sambung lagi saya naik ke Mapel. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Oke teman-teman, tepat pada pukul 2 lewat 40 menit kereta api Kertanegara meninggalkan stasiun Kepanjen. Ya lumayan tertidur dengan enak tadi ya, tadi terakhir kalau nggak salah dari Kediri langsung ke Panjen. Ya cukup nyenyak juga sih. Ya untuk review kereta ekonomi 6 ini dengan sarana seri K301640, ya menurut saya lumayan enak ya. Walaupun di awal itu gemblodaknya nggak karu-karuan, tapi semenjak tadi jalur kantong meninggalkan Kediri agak lamaan sedikit, itu lumayan anteng ya. Ya mungkin juga dipengaruhi oleh faktor lintasnya juga. Cuman awal-awal tadi aduh, gadungnya minta ampun, parah gadungnya. Untuk AC awal perjalanan tadi itu
dinginnya nggak begitu sih, tidak kurang sejuk, bahkan mengarah ke gerah ya. Saya sampai lumayan agak sumuk gitu. Itu di awal-awal ya, tapi makin selepas Solo tadi itu kondektur yang bertugas meminta saya untuk berpindah ke sisi kereta yang lebih sejuk gitu. Ya menurut saya sih lumayan solutif banget ya. Dan saya tadi pindah ke nomor 3 itu dari seat nomor 18 ke seat nomor 3 cukup dingin juga gitu. Lumayan nyenyak lah jadinya tidurnya itu, jadi nggak sampai kegerahan. Oke, kemudian suspensinya lumayan sih, goncangannya masih kerasa kan. Itu gemblodaknya juga walaupun terkadang sempet tenang ya. Harga juga lumayan karena memang dapat promo, jadi ya terima kasih ketika yang ada itu. Apalagi ya bisa jadi pengalaman pertama sih naik kereta api Kertanegara ini. Dan oke, sebentar lagi kereta api Kertanegara akan tiba di stasiun Malang Kota Lama yang merupakan stasiun transit terakhir di perjalanan kereta api Kertanegara hari ini. Dan ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya Mas Bin dari Purwakarta sampai ke Malang ini. And see you on the next report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kota